Ikan salmon betina akan dibedah perutnya untuk mengeluarkan telur ikan salmon dan ditempatkan pada wadah plastik. Yang selanjutnya pekerja akan membawa salmon jantan untuk mengeluarkan spermanya, sehingga dapat membuahi telur ikan salmon betina. Oke Jok, jumpa lagi bersama gue Rizky T. Jadi kali ini gue bakal nge-reaction videonya rekayasa teknologi ya. Jadi kali ini judulnya proses peternakan ikan salmon di Norwegia. Jauh gitu ya. Ya, buat aku semua yang belum subscribe, bantu di subscribe. Dan jangan lupa like, share, tinggalkan jejak kalian berupa komentar kalian dari kota mana aja. Kita langsung lanjut simak videonya bareng-bareng. Oke. Kita udah masuk di video. Tuh, salmon ya. Ikan salmon adalah spesies ikan bermigrasi untuk berkembang biak. Bermigrasi untuk berkembang biak. Salmon lahir di perairan air tawar, dan ketika remaja ikan salmon bermigrasi ke laut. Oh. Jadi dia lahir di air Lalu tawar. pada musim bertelur, salmon akan kembali Kalau udah ke air dewasa, tawar dia pindah untuk ke air bereproduksi. Sehingga asin gitu ya. siklus ikan salmon menjadi patokan dalam proses budidaya ikan salmon secara keseluruhan. Oh, jadi gitu. Baru tahu gue. Sama. Tuh. Secara umum, budidaya ikan salmon memiliki 3 proses tahapan. Pertama, proses penetasan telur salmon pada tangki-tangki air tawar. Kedua, proses pembesaran bibit ikan salmon muda di tangki atau di saluran air yang mengalir selama 12 hingga 18 bulan. Mati lama juga ya. Setahun setengah ya. Tahapan terakhir, ikan salmon remaja akan dipindahkan ke keramba di sepanjang pantai atau teluk di air asin hingga siap panen antara 12 hingga 24 bulan sejak pertama kali dipindahkan. Oh, berarti 1,5 tahun dia proses remaja, dari pindahan itu sampai ke 2 tahun lagi baru panen. Jadi kira-kira 3,5 tahun ya baru bisa Perlu panen. kamu tahu, Gila. hingga saat ini belum ada peternak ikan salmon yang membudidayakan ikan salmon hingga berumur cukup tua sampai umur reproduksi. Hal ini membuat bibit ikan salmon untuk para peternak sangat tergantung dengan penangkapan induk ikan salmon dari alam bebas. Nangkepnya gimana? Pertama, para pekerja akan membuat jebakan dengan membuat arus buatan seperti bak berundak yang dipasang pada jalur migrasi ikan salmon. Gitu. Enak dong nangkepnya ya. Ikan salmon yang tertarik dengan aliran ini akan menggunakan jalur ini menuju hulu. Enak lah mereka jebaknya ya, nangkepnya. Namun ketika ikan salmon memasuki area ini, pekerja akan menggiringnya masuk ke ruang pemijahan. Enak lah, tinggal bikin saluran gitu aja, nggak usah nerenak lah, dapatnya udah sebanyak itu. Tapi iya, kalau misalkan diambil terus populasinya berkurang gitu ya. Jadi dikembang biakin, dipijahkan di mana para pekerja sudah menunggu dan akan mengkategorikan berdasarkan ukuran, kualitas dan juga jenis kelamin ikan salmon. Banyak lah tuh sekali dapat ya. Jadi ini proses itu ya, perkawinannya ya. Itu dibuang dalam itu. Kemudian ikan salmon betina akan dibedah perutnya untuk mengeluarkan telur ikan salmon dan ditempatkan pada wadah plastik. Oh, jadi dibelah, dibunuh gitu, diambil telurnya ya. Kalau udah dibelah gitu ya pasti mati ya. Tapi telurnya masih bisa. Yang selanjutnya pekerja akan membawa salmon jantan untuk mengeluarkan spermanya, sehingga dapat membuahi telur ikan salmon betina. Telur ini kemudian akan dikemas untuk dijual ke peternak lain atau untuk dikembangbiakan pada bagian penetasan telur. Jadi ini sama sekali nggak pakai bahan kimia ya, murni. Iya, dalam baskom doang gitu ya. Beralih ke ruang penetasan telur ikan salmon, telur-telur ini akan ditempatkan pada heat trays atau semacam nampan yang ditutup dengan jaring dan diisi air mengalir 24 jam dengan suhu yang konstan sesuai suhu pada habitat aslinya.
Di tempat ini, peternak dapat menetaskan puluhan ribu ikan salmon Jelas lah. per musim. Jadi ada musimnya. Setelah beberapa hari, bayi salmon akan mulai menetas. Keren ya. Setelah semua telur ini menetas, bayi ikan salmon akan dipindahkan ke tangki air dalam ruangan. Tuh, kayak udang ya. Selama awal pertumbuhan ikan salmon akan dibesarkan di tempat ini hingga berumur 5-6 bulan, Hah? baru kemudian akan dipindahkan keluar ruangan. Oh, jadi di dalam ruangan dulu. Kalau misalkan udah umur 6 bulan baru pindah ke luar gitu ya. Ya, supaya dia gimana ya? Bisa tahan sama Tahapan panas gitu ya. kedua. Setelah berumur 6 bulan, 6 ikan bulan salmon sekecil gini muda ya, akan dipindahkan ke kolam di luar ruangan. Kolam ini didesain menyerupai habitat asli seperti aliran sungai, sehingga biasanya Macam kolam ini. berbentuk persegi panjang Oh, dengan membuat air mengalir dari satu sisi ke sisi lain. jadi salmon itu sifatnya berombongan ya. Pada Koloni. fase ini, pekerja akan mengatur kondisi air secara berkala agar tetap sejuk dan dingin. Tuh yang kayak gitu warnanya stres biasanya. Kalau ikan warnanya belang-belang itu stres. Peternak akan memberikan makan ikan salmon pelet secara teratur. Iya. Ikan salmon akan diberi makan 2 hingga 4 kali sehari dengan cara menyebarkan secara merata. Ikan salmon akan berada pada kolam outdoor air tawar ini hingga berumur 6-18 bulan sebelum akhirnya dipindahkan Berarti ke setahun setengah keramba ya? di sepanjang pantai atau teluk. Setahun setengah. Itu kok mati? Baru ditimbang dulu. Jadi kayak itu gini ya ikan salmon. Tahapan ketiga. Pada siklus alami ikan salmon sebelum dewasa, ikan akan berpindah dari air tawar menuju perairan air asin atau air laut. Iya. Ikan salmon yang dipindahkan ke air laut apabila peternak sudah mendapatkan ikan salmon memiliki panjang antara 10 hingga 12 cm dengan berat berkisar 100. Air asin biasanya dibuat di perairan laut dangkal dengan menggunakan jaring semacam keramba yang terikat dengan jangkar. Ada macam kolam air asin ini baik yang berbentuk bulat maupun persegi panjang, namun secara umum memiliki fungsi yang sama. Tapi lebih bagus lagi yang bulat ya karena dia muter. Ini memiliki 2 lapis jaring Ikan untuk itu apa mencegah itu di sebelah ikan lepas samping-samping? dari kolam dan juga mencegah predator alami ikan salmon menerobos masuk ke kolam. Ya jelas. Keramba jaring terapung semacam ini biasanya sudah dilengkapi dengan sistem dan peralatan yang canggih, meliputi kamera bawah laut, pengatur suhu hingga sensor kandungan oksigen. Kamera bawah laut ya. Sehingga pekerja hanya melakukan pemantauan lewat komputer di komputer monitor induk. Pekerja akan mengecek ke lapangan hanya apabila ada gangguan dan perawatan rutin. Sistem Ngasih kolam makan air aja tuh asin kan. terapung ini juga mensuplai oksigen dan juga pelet secara otomatis melalui selang yang berada di tengah keramba. Isi makannya gitu doang yuk. Ikan salmon secara alami memakan bait fish yang lebih kecil. Sehingga pelet ikan salmon mengandung ikan, minyak ikan, nutrisi dan beberapa jenis kacang. Iya. Makanannya mewah ya, wajar kalau harganya mahal Setelah ya. ikan salmon berumur 12 hingga 24 bulan, ikan salmon siap untuk dipanen. Pemanenan ikan salmon akan dilakukan pada malam hari. Kenapa kok malam ya? Pasti ada Dengan alasan. menciptakan aliran alami menggunakan jalur besi yang berisi air. Sehingga ikan salmon tertarik dengan aliran ini yang membuat ikan berbondong-bondong masuk ke dalam jalur ini. Oh, jadi mananya dia tuh mereka tuh nggak ditangkap gitu, cuman dikasih aliran kayak tadi gitu ya, masuk dengan Jalur sendirinya. ini akan membawa ikan salmon masuk ke dalam truk pengangkut. Pada truk pengangkut ini suhu diatur agar selalu konstan 1 derajat Celcius
Jadi tetap seger sehingga ya. ikan dalam kondisi segar hingga sampai pada pabrik pengolahan. Mantap. Tuh. Selanjutnya di bagian produksi ikan salmon, Hah? ikan salmon ini akan dipotong dan dibersihkan untuk dijual ke dalam kondisi filet atau irisan-irisan kecil. Gitu. Mantap. Namun beberapa konsumen juga lebih memilih ikan salmon utuh, Iya. Ada juga sehingga lah. akan dibekukan dan dikirim ke konsumen dalam kondisi utuh dan dikemas secara rapi. Dibelah, langsung dibelah gitu ya. Mesin semua yang olah ya. Styrofoam. Mantap. Wih, es. Yalah. Biar itu apa namanya? Biar awet nih. Wih, pesawat tuh ngirim berarti lah ke luar negeri sana ya. Mantap. Kerjaan. Ini udah masuk ke restoran ya. Mantap, yuk. Wih, seger banget ini ya. Gue belum pernah makan salmon. Nggak tahu tapi ya. Mantap. Mantap, Jok. Oke lah, Jok. Mungkin videonya batas itu doang. Buat diriku semua yang belum subscribe, ya bantu di subscribe lah. Jangan lupa share, bagikan gitu sama teman-teman kalian. Jangan lupa di komentar dong. Gua harus gimana lagi, kurang apa gitu, gimana gitu. Ya, tanpa banyak basa-basi. Untuk video selanjutnya gue bakal cari yang lebih mantap lagi, pengetahuannya lebih enak-enak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy next video.